Jika anak-anak muda pada hari ini ditanya apa yang mereka ketahui tentang Assassin, mungkin mereka akan menjawabnya bahwa itu adalah nama dari sebuah game online. Jika pengetahuannya hanya berhenti sampai di situ, tentu sayang sekali, karena Assassin sebenarnya bukanlah sebuah cerita atau permainan fiktif. Ia adalah sebuah sekte keagamaan yang cukup besar yang pernah muncul dalam sejarah, terutama dalam sejarah Islam. Kumpulan ini memang lahir di dunia Islam, tetapi juga memberi kesan yang kuat di dalam imajinasi Barat. Sayangnya tidak dalam pengertian yang positif. Nah, kata Assassin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok Fedayyin dalam negara Nizari Ismailiyah yang dibentuk ketika para pengikut Nizarisme terpecah dalam cabang Ismailiyah dari Syiah. Nah, asal-usul sebenarnya dari nama tersebut telah diperdebatkan selama berabad-abad di antara para sejarawan. Dengan salah satu teori meyakini bahwa Assassin berakar pada kalimat Hassassin, yang berarti perokok atau pengguna hashish, yaitu semacam ganja. Nah, penggunaan istilah Hassassin ini pertama kali diketahui dapat ditelusuri kembali ke tahun 1122 Masehi, ketika Khalifah Fatimiyah Al-Amir menggunakannya untuk merujuk pada cabang Nizaris Ismailiyah di Suriah. Nah, penyebaran istilah tersebut semakin dipermudah melalui pertemuan dengan tentara salib Eropa yang para sejarawan dan penulis sejarahnya menyebarkan lebih lanjut ke seluruh Eropa dengan menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang sekte yang suka berperang yang tersembunyi di benteng-benteng pegunungan terpencil. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas rahasia gelap di balik terkenalnya sebutan Assassin, yaitu kelompok teroris Syiah laknatullah yang merepotkan dan membunuh tokoh-tokoh Islam. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Hassassin atau yang lebih populer dengan kalimat Assassin adalah kelompok pembunuh yang berideologi Syiah Ismailiyah An-Nizariyah. Kelompok ini didirikan oleh Hasan As-Sabbah yang berafiliasi pada Nizar, putra raja kerajaan Fatimiyah, Mustansir Billah. Raghib As-Sirjani menyatakan kelompok Syiah itu banyak sekali. Di mereka bahkan adalah kelompok Batiniyah Islamiyah. Kelompok ini terpecah lagi menjadi dua, yaitu Al-Musta'iliyah dan An-Nizariyah. Nah, penyebutan tersebut adalah nisbat kepada dua orang putra Khalifah Daulah Fatimiyah Mustansir, yaitu Al-Musta'li dan Nizar. Nah, setelah Mustansir Billah wafat, terjadi perselisihan siapakah yang lebih berhak menggantikannya sebagai Khalifah Daulah Fatimiyah yang baru. Nah, Perdana Menteri Fatimiyah saat itu, Badr al-Jamali, mengangkat Musta'li sebagai khalifah, menyisihkan sang kakaknya, Nizar. Sedangkan menteri senior lainnya, Al-Hasan As-Sabbah, lebih memilih keimanan Nizar. Nah, karena tidak memiliki kekuatan politik di Mesir, Al-Hasan As-Sabbah mengajak Nizar hijrah atau pergi berpindah dari Mesir menuju Syam. Dan disinilah lahir sekte Syiah Ismailiyah An-Nizariyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syiah Batiniyah. Nah, akidah mereka yang menyimpang adalah setiap ayat Al-Quran memiliki makna-makna zahir yang bisa dipahami orang-orang awam. Dan adapun makna batin yaitu tersembunyi, hanya mereka yang bisa memahaminya, yang mana ini termasuk pendapat yang menyesatkan dalam Islam. Nah, Al-Hasan As-Sabbah, sang pendiri ajaran ini, mencekoki pengikutnya dengan bius yang disebut Al-Hashish, yaitu semacam ganja. Dengan cekokannya tersebut, pengikutnya pun ikut teler, sehingga tak memaksimalkan daya pikirnya. Mereka pun akhirnya menjadi tunduk dan hilang kesadaran, dan karena itu Hasan pun ditaati secara penuh. Di sisi lain, Hasan juga sediakan duniawi yang lebih memabukkan lagi bagi para pengikutnya, yaitu kebun yang dinamainya Al-Jannah atau surga, yang mana itu adalah surga palsu. Dan di kebun itu, wanita-wanita muda jelita dimasukkan sebagai bidadari-bidadari surga buatannya, menggoda dan menghibur para pengikutnya yang memang sudah linglung dan juga bingung. Nah, kemudian mabuk hashish pun kian berlipat ganda dengan ditambahnya mabuk dunia. Dan saat sadar dari pengaruh hashish, mereka para pengikut Al-Hasan As-Sabbah mulai mengatakan supaya kembali ke surga harus menaati Asyikh, yaitu Al-Hasan As-Sabbah. Nah, karena itu tidak heran mereka mudah diperintah dan dipengaruhi, hingga disuruh membunuh dan membantai agar bisa terus tinggal di surga palsu yang telah dibuat Al-Hasan As-Sabbah. Setelah itu akhirnya mereka menjadi pecandu hashish atau pecandu semacam ganja. Dan karena itu mereka pun akhirnya dikenal sejarah dengan sebutan Hassassin atau Assassin. Nah, dalam perjalanannya kelompok ini menjadikan benteng Al-Maut sebagai markasnya. Dan dari sana juga penyebaran ajaran dan asas kerajaan ditetapkan. Tapi dari kisah dibalik nama Hassassin tersebut, meskipun demikian ada beberapa masalah dengan cerita ini. Banyak yang beranggapan juga bahwa penggunaan hashish atau semacam ganja yang memabukkan oleh kaum Hasan As-Sabbah mungkin merupakan kisah palsu. Dan entah ini benar atau tidak,
Tapi tampaknya istilah hasyis pertama kali digunakan oleh Khalifah Fatimiyah Al-Amir pada tahun 1122 Masehi sebagai referensi penghinaan terhadap Nizari Suriah. Dan alih-alih secara harfiah, hal ini berarti bahwa orang-orang ini menggunakan obat ganja. Itu lebih dimaknai secara kiasan dan memiliki arti orang buangan atau rakyat jelata. Nah, istilah ini ditetapkan oleh sejarawan anti-Ismailiyah ke Ismailiyah Suriah dan Persia, dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa melalui tentara salib. Bahkan reputasi Hasyasin ini atau asasin sebagai pembunuh berdarah dingin dapat dipertanyakan. Memang ada tokoh yang telah dibunuh oleh anggota asasin ini di siang bolong. Mungkin salah satu korban mereka yang paling terkenal adalah Konrad of Montferrat, yaitu Raja Yerusalem pada akhir abad ke-12. Lalu di sisi lain, siapakah Hasan As-Sabbah ini? Nah, Al-Hasan As-Sabbah lahir di kota Rey tahun 430 Hijriah. Ia tumbuh di lingkungan masyarakat Syiah laknatullah. Saat berusia 17 tahun, Hasan memilih sekte Syiah Ismailiyah yang dibawa oleh Daulah Fatimiyah sebagai ideologinya. Dan kemudian tahun 471 Hijriah atau 1078 Masehi, ia pergi berhaji menemui imamnya, Al-Mustansir Billah. Nah, sekembalinya dari sana, ia menyebarkan ajaran Syiah itu di negeri Persia. Banyak benteng telah berhasil ia pengaruhi, dan yang paling strategis adalah benteng Alamut yang berhasil ia dakwahi dengan pemikiran Syiah laknatullah Ismailiyah pada tahun 483 Hijriah. Nah, pada saat imamnya Al-Mustansir Billah wafat pada tahun 487 Hijriah atau 1094 Masehi, Menteri Badr Jamali melakukan percobaan pembunuhan pada putra tertua Al-Mustansir Billah, yaitu Nizar. Ia lebih menginginkan sang adik tiri Al-Musta'li yang naik tahta karena Al-Musta'li adalah anak dari saudarinya. Nah, terpecahlah Ismailiyah menjadi dua, barat dan timur, dan memilih Nizar sebagai imamnya, dan sisi barat mengangkat Musta'li sebagai imam pengganti Mustansir Billah. Nah, setelah itu Hasan kemudian hijrah menuju Syam, kemudian menetap di benteng Alamut bersama Nizar. Nah, di sanalah ia menyebarkan doktrin Al-Ismailiyah An-Nizariyah. Sekitar tahun 1090 Masehi tersebut, Hasan dan para pengikutnya merebut benteng Alamut dengan menggunakan strategi penyusupan yang rumit untuk mengelabui garnisun dengan posisi yang mapan di wilayah tersebut. Ia memperluas pengaruhnya dengan menaklukkan benteng-benteng di Rutbar dan membangun benteng-benteng baru di titik-titik strategis untuk pertahanan dan perdagangan. Perluasan wilayah kekuasaan yang pesat tidak luput dari perhatiannya, dan Alamut segera diserbu oleh pasukan yang lebih besar dari Amir Saljuk terdekat, menandai dimulainya serangkaian bentrokan militer Saljuk Ismaili yang tiada habisnya. Dan dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak penaklukan Alamut, Hasan dan pengikutnya telah merebut beberapa kota di wilayah Kuistan, membangun fondasi bagi negara teritorial Nizari yang independen bagi kaum Ismaili Syiah Persia di tengah Kesultanan Saljuk, yang mana Hasan akan menjadi imam yang berkuasa pada tahun 518 Hijriah atau 1124 Masehi, dan kemudian Hasan mati tanpa meninggalkan keturunan. Nah, kemudian strategi pembunuhan dari kelompok Hasan As-Sabbah yaitu asasin. Pada tahun 1092 Masehi, Saljuk melancarkan beberapa ekspedisi besar melawan kaum Ismailiyah di Rutbar dan Kuistan. Pertempuran ini tiba-tiba terhenti dengan terbunuhnya Wazir Saljuk, Nizam al-Mulk, oleh seorang pejuang Nizari yang menyamar sebagai seorang mistikus sufi, diikuti oleh kematian Sultan Malik Shah yang beberapa minggu kemudian. Kekacauan ini memungkinkan Hasan untuk mengkonsolidasi kekuasaannya dan merebut benteng strategis Lamasar atau Lan Basar di sebelah barat Alamut dan benteng Girduh dekat Damgan. Hasan merancang strategi ini untuk mendesentralisasikan kekuatan politik dan militer Kesultanan Saljuk. Ia juga membentuk jaringan agen atau Fedais yang juga akan menyusup ke rumah-rumah tokoh musuh terkemuka dan membunuh mereka. Strategi pembunuhan ini segera diidentikan dengan Nizar Ismailis dan mencatatkan mereka dalam sejarah sebagai kelompok pembunuh elit yang ditakuti. Karena itu, strategi pembunuhan asasin sangat sekali mirip dengan strategi pembunuhan dari kelompok Hasan As-Sabbah di masa lalu. Dan hal ini juga yang menjadi dasar dari arti strategi dan pembunuhan asasin tersebut. Kemudian, keberadaan asasin di negeri Syam. Para asasin muncul di Syam dengan beberapa orang pucuk pimpinan, diantaranya Bahram al-Istirabadi dan Ismail al-Farisi. Nah, pamor mereka menanjak tatkala pemimpin Aleppo Ridwan bin Tatusi menjadi seseorang penganut Ismailiyah, yaitu Syiah laknatullah. Orang-orang Ismailiyah dari Persia pun berdatangan ke negeri Syam. Tokoh utama mereka di Syam adalah Sinan bin Sulaiman bin Mahmud, yang lebih dikenal dengan Rashiduddin. Ia berasal dari Basroh. Sinan adalah seorang pengajar di benteng Alamut. Para penganut Ismailiyah sangat menghormati dan tunduk padanya. Benteng-benteng lain yang dikuasai oleh Ismailiyah di Syam adalah benteng Banias, Al-Kadmus, Masyaf, Al-Kaf, Al-Kawabi, Al-Manike,
dan Al-Qlayyah. Nah, kemudian dari tanah Syam ini pula mereka bekerja sama dengan pasukan salib, diantaranya dengan memerangi pasukan bantuan dinasti Seljuk yang datang dari Mosul untuk membantu pasukan Islam di Syam dan memerangi pasukan salib. Nah, mereka menyerahkan Baniyas kepada pasukan salib, bergabung dengan pasukan salib yang berada di antaranya untuk memerangi Nuruddin Zanki di Aleppo, termasuk juga melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, selain itu dalam sejarah Islam, Assassin juga termasuk yang membunuh tokoh-tokoh Islam. Nah, tokoh-tokoh Islam tersebut diantaranya adalah: pertama, pembunuhan terhadap Menteri Agung Nizam Al-Muluk, salah satu menteri dari Alp Arslan, yaitu sang penguasa dinasti Seljuk. Nah, Nizam Al-Muluk adalah seorang yang dikenal dengan gagasannya membangun madrasah-madrasah Nizamiyah. Nizam Al-Muluk dibunuh di kota Asfan pada 10 Ramadan 485 Hijriah bertepatan dengan 14 Oktober 1092 Masehi. Salah seorang anggota Assassin menyamar sebagai seorang pengemis, kemudian mendekat kepada Nizam Al-Muluk. Saat itulah ia cabut pisau yang ia sembunyikan dan menikam sang menteri. Kedua, pembunuhan terhadap pemimpin Mosul, Al-Amir Maudud bin Atunik Tikin. Nah, ia merupakan panglima jihad melawan pasukan salib. Saat di Damaskus, Al-Amir Maudud menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan salib. Dan hari Jumat bulan Rabiul Akhir 507 Hijriah atau Oktober 1113 Masehi adalah hari wafatnya. Ia ditikam oleh seorang assassin seusai menunaikan sholat Jumat di Masjid Damaskus Al-Kabir. Saat berjalan di teras masjid, dengan pengecut seorang assassin menikamnya dengan sebilah khanjar hingga Al-Amir Maudud pun tewas. Ketiga, pembunuhan terhadap Al-Amir Aqsunkur Al-Hajib, seorang pemimpin Mosul dan panglima jihad melawan Batiniyah dan pasukan salib. Pada hari Jumat 8 Zulqa'dah 520 Hijriah bertepatan dengan 26 November 1126 Masehi, Al-Amir Aqsunkur Al-Hajib menunaikan sholat Jumat di Masjid Jami Mosul. Ia sholat di saf pertama. Kemudian 12 orang assassin menyerangnya tanpa ampun. Mereka menghujamkan khanjar padanya. Beliau pun mati syahid, insya Allah, karena serangannya tersebut. Keempat, pembunuhan terhadap pemimpin besar, penakluk pasukan salib, dan pembebas negeri Syam, Imaduddin Zanki. Pasukan salib merasakan betapa sulitnya mengalahkan Imaduddin Zanki. Mereka membuat makar bagaimana caranya menyingkirkan Imaduddin ini. Kemudian digunakanlah para pengkhianat dari assassin dari kelompok Hasan As-Sabah untuk menghabisi nyawanya. Pada tanggal 6 Rabiul Awal 541 Hijriah bertepatan dengan 12 November 1146 Masehi, Imaduddin Zanki mengepung benteng Ja'bar di kota Raqqah, Suriah. Nah, para assassin kemudian bergerak bersepakat dengan pasukan salib menyelinap ke kamp pasukan Islam, dan malam harinya mereka berhasil masuk ke kemah Imaduddin yang sedang tidur lalu membunuhnya. Dan yang terakhir yang paling mencengangkan adalah kelima, percobaan pembunuhan terhadap Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Percobaan pembunuhan terhadap Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah yang terbanyak dilakukannya oleh para pasukan assassin dari Hasan As-Sabah. Nah, akan tetapi semuanya berbuah kegagalan. Pada tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi, Raja Saleh Ismail datang menemui pimpinan assassin, yaitu Rashiduddin Sinan. Nah, Raja Saleh Ismail menawarkan harta yang sangat banyak untuk membeli nyawa Salahuddin Al-Ayyubi agar bisa dibunuh oleh pasukan assassin. Nah, tanpa menunggu lama, Sinan pun mengumpulkan banyak anak buahnya dan memerintahkan mereka mengendap masuk ke kamp pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Rencana ini akhirnya berhasil diketahui, dan para assassin ini pun hanya datang mengantarkan nyawanya dan mati. Dan kemudian pada tahun 571 Hijriah 1176 Masehi, Rashiduddin Sinan pun kembali mengirim sejumlah assassinnya untuk menghabisi nyawa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemudian salah seorang assassin pun berhasil menghujankan pisau di kepala Salahuddin. Namun sayangnya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memakai pelindung besi di kepalanya, dan assassin itu kembali mengayunkan pisaunya dan berhasil melukai pipi Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemudian percobaan kedua telah memakan waktu, dan para assassin itu sudah dikepung oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, dan mereka pun tewas ditumpas, dan akhirnya gagal membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, karena itu assassin adalah kelompok sayap Ismailiyah yang mana menganut paham Syiah yang mana bertentangan sekali dengan agama Islam. Nah, mereka adalah segerombolan teroris pembunuh bayaran dari kelompok Syiah Laknatullah. Target pembunuhan mereka adalah raja-raja dan para pemimpin yang memusuhi dan menghalangi pergerakan sekte Ismailiyah tersebut. Dan aksi pengkhianatan mereka begitu dikenal sejarah, sampai-sampai kata assassination dijadikan padanan untuk menyebut aksi pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh pimpinan politik atau kepala negara karena alasan politik. Tapi selain itu, terlepas dari ketenaran dan keterampilan assassin dari kelompok Hasan Isabah, mereka dihancurkan oleh orang-orang Mongol yang menyerang Khawarizm.
Dan kemudian pada tahun 1256, kubu Asasin akhirnya jatuh ke tangan bangsa Mongol. Dan meskipun Asasin berhasil merebut kembali dan menahan Alamut selama beberapa bulan, pada 1275 mereka akhirnya dihancurkan kembali. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah gelap di balik terkenalnya sebutan Asasin, yaitu kelompok teroris Syiah yang merepotkan dan membunuh tokoh-tokoh Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.